Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, orang-orang pengen sadar, kembali lagi di Semoga Sadar. Amin. Hari ini kita semua bersama Ustadz Surur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita mau mengobrolkan sesuatu yang ditanyakan oleh orang-orang setengah sadar, Ustadz. Ya, ini ada pertanyaan dari mereka. Hari ini pertanyaannya, ada yang bilang malaikat pemberi rezeki tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patungnya. Gimana kalau saya sembunyikan patung ke rumah orang yang gak saya sukai biar tidak didatangi malaikat pemberi rezeki? Gimana itu? Jadi ceritanya lagi dendam dia ini. Oh, gitu. Jadi gini, pertama kita harus lihat dulu hadisnya. Hadis tentang malaikat pembawa rizki. Mungkin yang di hadis itu kan disebutkan malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail ini adalah malaikat yang dia dikhususkan oleh Allah untuk memberikan rizki. Jadi kalau dalam hadisnya itu ada beberapa barang yang apabila itu ada dalam suatu rumah atau suatu tempat, malaikat pembawa rizki ini nggak mau masuk dia. Nah, yang dimaksud di sini ada patung. Patung ini tidak semua patung, tapi patung-patung yang dia ini punya nyawa. Contoh patung gunung. Kan ada patung gunung atau patung pohon, ini nggak termasuk di sini. Nah, yang dimaksud adalah patung-patung yang dia ini seperti Makhluk hidup. Iya, makhluk hidup yang punya nyawa, patung serigala. Nah, terus kalau patungnya ini nggak lengkap kan nggak mungkin hidup. Contoh patung kepala tok. Nah, ini nggak bisa hidup. Itu patung satu. kuyang gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi patungnya diperinci dulu. Kemudian ada lukisan juga, lukisan atau gambar. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, nggak hanya patung seperti itu saja, patung yang dia ini menarik untuk kesyirik. Jadi ketika dia lihat patung itu bawaannya pengen nyembah atau inget yang selain Allah. Nah, ini perlu dibahas dulu ya. Jadi nggak semua patung, nggak semua gambar, tapi patung-patung yang dia di situ kalau dilihat itu dia bawaannya pengen nyembah. Nah, kembali ke pertanyaannya. Jadi dia ini pengen karena dendam mungkin ya sama orang biar nggak dapat rezeki, orangnya dikasih patung. Nah, kalau patungnya dia sembunyikan, otomatis orang yang ada di rumah tersebut kan nggak melihat patungnya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah di situ. Jadi kalau dia menyembunyikan patung nggak masalah. Karena apa? Orang yang punya rumah dia nggak lihat patung itu. Iya, disembunyikan. Mungkin malaikat pun nggak bisa lihat patungnya. terlalu sembunyi. Nah, itu. Nah, pelajaran yang kedua selanjutnya adalah ini sebagai pelajaran bagi yang punya rumah. Jadi yang punya rumah dia harus lebih hati-hati dalam menjaga rumahnya. Bahaya ini. Seandainya yang ditaruh bukan patung, cuma yang ditaruh bom, ini bukan malaikat yang membawa rizki yang datang, malaikat Israel yang datang. Jadi yang punya rumah ini harus hati-hati juga biar nggak sembarang orang ini bisa masuk ke rumahnya sampai naruh-naruh barang gitu kan. Bahaya. Nah, itu pelajaran selanjutnya. Pelajaran yang terakhir mungkin ini sebagai gambaran kita bahwa Islam itu detail. Islam itu sangat detail, sangat komprehensif. Karena apa? Dari hadis tersebut bisa kita perhatikan bahwa Islam itu memperhatikan hunian orang Islam yang menempati gitu. Jadi dia itu nggak boleh acuh dengan rumahnya. Dia harus perhatikan mana rumah saya yang nyaman sehingga malaikat mau masuk, suasananya jadi enak. Nah, itu pelajaran selanjutnya. Jadi Islam itu detail sampai rumah tempat tinggal pun dia perhatikan. Nah, mungkin untuk orang yang mau naruh patung tadi, jangan ditaruh patung supaya malaikat tidak masuk. Aja orang itu nyembah patung. Langsung ya. Iya, mungkin itu jawabannya. Oke teman-teman, orang-orang setengah sadar, jadi begitulah jawaban penjelasan dari Ustadz Surur terkait tadi pertanyaan patung tadi ya Ustadz ya. Iya. Jadi bagaimana Islam itu detail untuk secara keseluruhan, bahkan dalam menjaga rumah, hunian itu juga kita menjaga kebersihan dan lain sebagainya itu sangat diperhatikan dalam Islam. Baik, terima kasih atas jawaban tadi, semoga sadar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.